Ya pemirsa, tiang-tiang monorel mangkrak yang mengganggu wajah kota dan aktivitas publik di kawasan Rasuna Sai Jakarta Selatan akan dibongkar. Proyek ini menjadi operasi besar pembersihan proyek mangkrak sekaligus penataan ulang salah satu koridor strategis Jakarta Selatan. Selengkapnya kita bahas dalam Garis Batas. Di tengah hiruk-pikuk Jakarta, ratusan tiang beton yang tak pernah selesai berdiri membeku selama hampir 2 dekade, kini dibongkar. Pemerintah Provinsi Jakarta memutuskan merobohkan 109 tiang monorel mangkrak di Jalan HR Rasuna Said demi merapikan wajah kota dan menjaga marwah Jakarta sebagai kota global. Ya pemirsa, memang sejak pertama kali dilakukan groundbreaking pada tahun 2004 silam, proyek monorail ini sempat digadang-gadang akan menjadi lambang kemajuan moda transportasi di ibu kota Jakarta. Namun memang sayangnya tak semua impian akan berjalan sesuai kenyataan. Pasalnya, proyek monorail ini justru tersandra oleh berbagai persoalan. Mulai dari kendala finansial, lalu juga tarik-menarik investor, dan juga masalah lahan dan tata kota. Puluhan tahun tak tersentuh pemirsa, silih berganti kepemimpinan, tetapi tiang-tiang beton ini masih tetap di tempat yang sama, menunjukkan mangkraknya proyek yang tak kunjung selesai. Barulah di tahun 2026 ini, di bawah kepemimpinan Pramono Anung, Pemprov DKI Jakarta memutuskan untuk membongkar dan merapikan proyek monorail yang tak kunjung usai ini dengan nilai yang fantastis 100 miliar rupiah. Pertanyaannya, sudah tepatkah langkah yang ditempuh oleh Pemprov DKI Jakarta demi kemajuan kota Jakarta? Mengawali pembongkaran tersebut, Gubernur Jakarta terdahulu, Sutioso atau akrab disapa Bang Yos, turut hadir. Mengingat tiang-tiang monorail itu dibangun pada masa kepemimpinannya. Pemprov Jakarta menggelontorkan anggaran yang tak sedikit dari APBD 2026. 100 miliar rupiah untuk keseluruhan proyek. Lantas, apa target yang akan dicapai dari anggaran yang fantastis itu? Untuk biaya pembongkarannya sendiri sebenarnya 254 juta. Kemudian untuk penataan secara keseluruhan, nanti ada jalan, ada selokan, ada taman, kemudian ada pedestrian, diperkirakan 102 miliar rupiah. Sehingga sekaligus saya ingin meluruskan bahwa yang 100 miliar itu bukan motongnya hanya 254 juta rupiah. Ada 109 tiang monorail sampai dengan ujung Jalan Rasuna Said, semuanya akan ditata rapi. Pemprov ingin menegaskan langkah ini bukan sekadar bersih-bersih tiang beton, tetapi bagian dari strategi penataan ulang salah satu koridor strategis Jakarta Selatan. Karena selama bertahun-tahun tiang monorail itu menyimbolkan kontras tajam antara kota yang ingin maju namun tersandera warisan gagalnya. Jika dibiarkan, daya dukung transportasi publik hingga kelancaran ekonomi terhambat. Lantas, bagaimana teknis pembongkaran agar tak mengganggu aktivitas publik? Sesuai rencana bahwa nantinya akan ada pemotongan tiang, itu rencana 1 tiang 1 malam. Sehingga untuk jalur lambatnya ini akan dilakukan penutupan secara staging. Jadi misalnya di ruas ini yang akan ditutup, tadi di ujung kami lakukan penutupan, kemudian di bukaan depan itu otomatis yang dari lajur cepat itu bisa masuk ke jalur lambatnya.
Demikian seterusnya sampai dengan di Simpang Gatot Subroto nantinya. Kita jadi belajar bahwa proyek monorel merupakan pelajaran mahal, bahwa pembangunan yang tak tuntas hanya menyisakan beban dan kerusakan tata ruang kota. Ada perencanaan yang tidak matang terkait dengan proyek itu, meskipun memang keberadaan monorail itu sangat dibutuhkan dalam rangka untuk moda transportasi publik lah ya. Itu. Yang kedua, saya melihat memang ada ketidaksungguhan dari pihak kontraktor ya, dalam ini pelaksana Bidadi Karya, untuk menyelesaikan proyek yang sebenarnya sangat strategis, di mana sebenarnya kalau memang dia tidak mampu sejak awal, dia tidak melakukan istilah groundbreaking ataupun malah melakukan pembangunan sampai 98 tiang itu gitu loh, Mas. Jadi menurut saya ini bagian dari tanggung jawab manajemen manajemen Adikarya yang memutuskan saat itu, sehingga berbagai pihak dirugikan. Dalam ini tidak hanya Pemprov yang dirugikan karena persoalan tanahnya yang digunakan, tetapi juga masyarakat banyak yang dirugikan selama itu proyek tiang itu dibangun, Mas. Karena kan resiko dari publik itu ya menanggung segala hal, termasuk kemacetan, termasuk kesulitan dalam akses dan sebagainya. Sejak monorail itu tiang itu dibangun sampai berwujud jadi tiang seperti itu. Pembongkaran tiang monorail Rasuna Said adalah upaya membuka standar baru kota, agar Jakarta tak lagi mengulang kesalahan yang mengganggu wajah kota dan membebani publik. Proyek wajah baru kawasan Rasuna Said ditargetkan akan menjelma menjadi koridor strategis yang tertata, aman, dan representatif pada September 2026 mendatang.